Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menumpas jaringan terorisme. Kelompok teroris memanfaatkan secara maksimal momentum pandemi COVID-19. Ketika kegiatan fisik dibatasi, aktivitas terorisme justru tumbuh subur. Mereka mencoba memanfaatkan celah di saat aparat keamanan tengah membantu masyarakat yang terpapar virus corona. Aparat keamanan ternyata tak pernah lengah. Meski fokus membantu masyarakat, aparat keamanan tetap mengantisipasi aksi terorisme. Sudah banyak pentolan teroris dari berbagai kelompok yang ditangkap. Pentolan Jamaah Islamiyah atau JI Abu Rusidan alias Thorikudin ditangkap pada 10 September. Sebelumnya, sepanjang Agustus, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menangkap setidaknya 55 tersangka di 11 provinsi. Sepanjang Januari hingga Mei, sebanyak 217 terduga teroris telah ditangkap. Mereka tergabung dalam dua kelompok, yakni JI dan Jamaah Ansharut Daulah atau JAD. Teranyar ialah pemimpin kelompok terorisme Mujahidin Indonesia Timur atau MIT Ali Kalora tewas dalam baku tembak dengan aparat pada Sabtu 18 September malam di wilayah Desa Astina, Kecamatan Torwek, Parigi Muotong, Sulawesi Tengah. Selain Ali, seorang anak buahnya pun ikut tewas, yakni Jaka Ramadan. Ali Kalora bergerilya di hutan pegunungan Poso, Parigi Muotong, dan Sigi selama ini. Ia merupakan pemimpin ketiga MIT setelah Santoso, yang juga pendiri kelompok itu, tewas ditembak pada pertengahan 2016. Pemimpin selanjutnya, Basri, menyerahkan diri 1 bulan setelah Santoso tewas. Patut diberikan acungan jempol kepada aparat Polri dan TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Madagoraya. Mereka tidak pernah kenal lelah mengejar Ali Kalora dan anak buahnya. Kelompok teroris Ali Kalora paling dicari selama ini. Dicari karena menurut Menko Polhukam Mahfud MD, mereka menyembelih banyak warga dengan sadis di Sulawesi Tengah. Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Rudi Sufahriadi, memastikan Satgas Madagoraya tidak akan berhenti memburu kelompok MIT yang kekuatannya mulai melemah. Akan tetapi, jauh lebih baik lagi jika kelompok MIT menyerahkan diri secara baik-baik. Sebab, cepat atau lambat, mereka pasti ditangkap. Terorisme adalah kejahatan luar biasa yang menyebabkan rasa takut masyarakat. Penangkapan pentolan teroris, hidup atau mati, memperlihatkan negara hadir di tengah masyarakat. Menghadirkan rasa aman dan nyaman sesuai amanat konstitusi yang menyebutkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Operasi penangkapan teroris tidak boleh berhenti dengan alasan apapun. Kiranya kerja intelijen Polri dan TNI terus diperkuat untuk mendeteksi sejak dini benih-benih terorisme di masyarakat. Patroli siber juga perlu digencarkan dengan tetap menerapkan asas praduga tak bersalah. Perintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sangat jelas. Perintahnya ialah pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus-menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Karena itu, pencegahan terorisme tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Pemerintah, kepala daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama hendaknya bahu-membahu mengajak warga untuk ikut berpartisipasi, mencegah terjadinya proses radikalisasi. Proses radikalisasi harus dilawan dengan kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Penangkapan teroris, termasuk penembakan Ali Kalora, memperlihatkan kesungguhan negara untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi warga. Aparat keamanan tidak pernah lengah melawan teroris dan memutus jaringannya kendati pandemi COVID-19 belum berlalu.
Selamat pagi pemirsa. Kelompok teroris seolah memanfaatkan momentum pandemi untuk menjalankan aksinya di saat petugas keamanan tengah membantu masyarakat yang terpapar corona. Petugas keamanan ternyata tidak pernah lengah. Meski fokus membantu masyarakat, petugas tetap mengantisipasi aksi terorisme. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 20 September 2021 dengan tema menumpas jaringan terorisme bersama saya Lunata Mosir. Dan kami juga mengundang Anda nanti untuk menyatakan pendapat Anda lewat nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Kita akan bicarakan soal menumpas jaringan terorisme ini, tetapi sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia, ini terkait dengan isi dari editorial ya, Mas Kohar ya. DPO tinggal 4 daftar pencarian orang. Ini benar-benar 4 atau jangan-jangan ada calon-calon DPO yang lain, Mas? Iya, kalau calon itu kan kita belum tahu. Itu tetap diingatkan oleh sejumlah ahli ya, sejumlah pakar yang terkait dengan analisis terorisme. Itu mengingatkan bahwa betul DPO tinggal 4, tetapi boleh jadi ada jaringan-jaringan tertentu yang kemudian mereka beranak pinak gitu. Karena apa? Karena ada simpati terhadap mereka yang ditangkap dan seterusnya. Dan mereka mengembangkan jaringan. Karena itu meskipun tinggal 4, tetap harus waspada. Tetapi memang secara umum kekuatan Mujahidin Indonesia Timur setelah tewasnya pimpinan mereka, Ali Kalora ini, kekuatannya semakin menurun. Nah, itu yang tetap kita, meskipun kita optimistis bahwa DPO ini bisa diringkus, tetapi kewaspadaan tidak boleh lengah gitu. Baik, kita nanti akan bicarakan lebih jauh di dalam editorial. Kita tinggalkan dulu berita ini, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa, terkait dengan cuaca. Beberapa orang mulai bingung apakah sudah masuk musim hujan atau masih kemarau atau pancaroba atau bagaimana. Libatkan masyarakat untuk pemetaan bencana. Nah, ini satu langkah maju, Mas Kohar, tapi bisa tidak itu dilakukan sebelum bencana itu terjadi? Ya, mestinya kewaspadaan terhadap hadirnya bencana itu sudah bisa dideteksi sejak dini oleh Badan Meteorologi, Geofisika, dan Klimatologi kan. Nah, BMKG, Klimatologi dan Geofisika. Masyarakat juga harus ikut terlibat di dalamnya untuk saling mengingatkan, bahwa ini mulai masuk cuaca ekstrim loh. Meskipun sebetulnya ini di ujung musim kemarau, tetapi ternyata musim kemarau kita terlalu pendek. Nyaris bahkan di beberapa tempat tidak terasa musim kemarau, karena hujan juga terus turun. Nah, sepanjang hari kemarin kita saksikan di wilayah aglomerasi Jabodetabek saja, hujan terus-menerus terjadi. Nah, karena itu kewaspadaan harus dilipat gandakan. Waduk-waduk yang masih belum dikeruk harus dikeruk. Kemudian selokan, got yang masih mampet harus segera dibersihkan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi genangan-genangan yang bisa memicu terjadinya bencana gitu. Kita antisipasi supaya jangan sampai 2019 atau 2020 awal yang Jakarta menghadapi banjir besar. Jangan sampai terjadi lagi. Bukan hanya Jakarta tapi di beberapa daerah. Betul. Nah, kemarin di beberapa daerah di luar Jawa sudah mulai ada yang banjir malah. Soalnya banjir yang tahun lalu atau 2 tahun lalu membuat kita susah juga, sangat susah. Tahun lalu ya, Mas Kohar, kita masih ingat. Kita tinggalkan berita itu, kita harapkan kita semua mewaspadai bencana. Kita ke berita selanjutnya. Dari halaman 2 masih, TNI Angkatan Laut gelar patroli rutin di Natuna. Ini yang saya tertarik membaca berita ini, Mas Kohar, adalah karena Tiongkok sudah mencabut moratorium penangkapan ikan di Laut Cina Selatan. Ini berarti nanti akan berhadapan-hadapan lagi dengan kapal-kapal dari Tiongkok ini? Iya, betul. Karena memang perspektif Tiongkok tentang kawasan itu berbeda dengan beberapa negara termasuk Indonesia. Di mana perbedaannya? Pada garis di mana menjadi wilayah bebas dan mana yang itu sebetulnya masih masuk teritori Indonesia. Indonesia menyebut bahwa itu masih teritori Indonesia. Sementara Tiongkok menyebut itu adalah laut yang bebas yang
membolehkan nelayan mereka untuk mencari ikan di situ. Laut internasional ya. Nah, karena itu sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana perundingan dua negara ini harus terus-menerus dilakukan. Bukan hanya dua negara, beberapa negara yang berkepentingan terhadap Laut Cina Selatan ini. Nah, kalau tidak seperti itu, maka akan selalu terjadi tarik-menarik. Betul. Tapi selama perundingan itu dilangsungkan, negosiasi dilangsungkan, kewaspadaan, lagi-lagi kewaspadaan. Tadi kewaspadaan bencana, ini kewaspadaan terhadap berbagai kemungkinan. Betul. Hilangnya aset Republik ini menjadi tugas TNI Angkatan Laut untuk menjaga supaya tidak kedaulatan kita ini dilanggar oleh pihak lain. Gitu. Semoga kemudian petugas di laut itu benar-benar tahu persis ya apa yang harus dilakukan, karena yang namanya laut kan kadang-kadang kita bisa dengan mudah kehilangan orientasi arah begitu kan. Zona ekonomi eksklusif Indonesia itu kan ditarik pada garis tertentu, pada garis 12 mil. Sementara di pihak lain itu menganggap bahwa itu bukan lagi zonanya Indonesia. Baik, kita dukung supaya kemudian perjuangan diplomasi dilakukan di saat bersamaan. Kita doakan juga supaya petugas-petugas keamanan di laut benar-benar tahu persis apa yang harus dilakukan. Kita ke editorial. Hari ini tajuknya adalah menumpas jaringan terorisme. Ini berita yang baik bahwa teroris di Sulawesi Tengah bisa ditumpas satu persatu. Tapi pertanyaannya, Mas Kohar, yang tadi saya tanyakan, kadang-kadang konon katanya, Mas, pucuk pimpinan teroris itu hanya masalah giliran. Ketika berhasil ditumpas, tidak lama lagi akan muncul yang baru. Bagaimana, Mas? Ya, tetapi paling tidak secara psikologis ini membuat kekuatan yang tadi saya katakan di awal, kekuatan terorisme di Indonesia Timur melemah. Harus diakui bahwa sosok Ali Kalora ini kan sosok yang sangat disebut-sebut sebagai sosok yang sangat ulet dan sangat licin, sangat susah untuk ditaklukkan. Setelah Santoso kan kemudian berpindah pimpinan menjadi Ali Kalora. Nah, ini sudah lama sekali menjadi DPO dan akhirnya dia tertangkap. Melakukan perlawanan sehingga akhirnya ditembak. Maka pertama kita apresiasi keberhasilan ini untuk kesekian kalinya gabungan Polri dan TNI berhasil meringkus terorisme. Tetapi sekaligus yang kedua, kita tidak boleh terlalu euforia berlebihan. Karena faktanya dari Januari hingga bulan September ini saja sudah 217 terduga teroris ditangkap. Meskipun belum tentu mereka semua terorisme, tetapi setidak-tidaknya ada indikasi mereka terlibat. Apakah membantu atau mereka menjadi kelompok inti bahkan. Ini terkait MIT semua maksudnya ya? Ya, MIT dan Jamaah Ahlud Daulah. Oh, JAD. Oke. Ansarud Daulah. Nah, Ansarud Daulah. Jadi dari dua kelompok ini kita bisa menyimpulkan bahwa mereka memang melemah, tetapi mereka belum sepenuhnya mati. Jadi kita harus waspada. Kewaspadaan tetap harus dengan tensi yang tinggi, dan kita percaya, kita yakin aparat kita bisa meringkus mereka semua. Dan kita nanti juga akan bahas, karena ada yang mengkhawatirkan kalau kemudian sisa 4 DPO itu dapat semua, lalu masih ada ribuan petugas keamanan di sana, jangan-jangan bisa muncul masalah baru. Tapi kita akan bahas itu, Mas Kohar, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 20 September 2021, menumpas jaringan terorisme. Menumpas jaringan terorisme. Teroris memanfaatkan secara maksimal momentum pandemi COVID-19. Ketika kegiatan fisik dibatasi, aktivitas terorisme justru tumbuh subur. Mereka mencoba memanfaatkan celah di saat aparat keamanan tengah membantu masyarakat yang terpapar virus corona. Aparat keamanan ternyata tak pernah lengah. Meski fokus membantu masyarakat, aparat keamanan tetap mengantisipasi aksi terorisme. Sudah banyak pentolan teroris dari berbagai kelompok yang ditangkap. Pentolan Jamaah Islamiyah atau JI Abu Rusidan alias Thoriquddin
ditangkap pada 10 September. Sebelumnya, sepanjang Agustus, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menangkap setidaknya 55 tersangka di 11 provinsi. Sepanjang Januari hingga Mei, sebanyak 217 terduga teroris telah ditangkap. Mereka tergabung dalam 2 kelompok, yakni JI dan Jamaah Ansharut Daulah atau JAD. Teranyar ialah pemimpin kelompok terorisme Mujahidin Indonesia Timur atau MIT Ali Kalora tewas dalam baku tembak dengan aparat pada Sabtu 18 September malam di wilayah desa Astina, Kecamatan Torowek, Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Selain Ali, seorang anak buahnya pun ikut tewas, yakni Jaka Ramadan. Ali Kalora bergerilya di hutan pegunungan Poso, Parigi Motong, dan Sigi selama ini. Ia merupakan pemimpin ketiga MIT setelah Santoso, yang juga pendiri kelompok itu, tewas ditembak pada pertengahan 2016. Pemimpin selanjutnya, Basri, menyerahkan diri 1 bulan setelah Santoso tewas. Patut diberikan acungan jempol kepada aparat Polri dan TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Madagoraya. Mereka tidak pernah kenal lelah mengejar Ali Kalora dan anak buahnya. Kelompok teroris Ali Kalora paling dicari selama ini. Dicari karena menurut Menko Polhukam Mahfud MD, mereka menyembelih banyak warga dengan sadis di Sulawesi Tengah. Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Rudi Sufahriadi, memastikan Satgas Madagoraya tidak akan berhenti memburu kelompok MIT yang kekuatannya mulai melemah. Akan tetapi, jauh lebih baik lagi jika kelompok MIT menyerahkan diri secara baik-baik. Sebab, cepat atau lambat, mereka pasti ditangkap. Terorisme adalah kejahatan luar biasa yang menyebabkan rasa takut masyarakat. Penangkapan pentolan teroris, hidup atau mati, memperlihatkan negara hadir di tengah masyarakat. Menghadirkan rasa aman dan nyaman sesuai amanat konstitusi yang menyebutkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Operasi penangkapan teroris tidak boleh berhenti dengan alasan apapun. Kiranya kerja intelijen Polri dan TNI terus diperkuat untuk mendeteksi sejak dini benih-benih terorisme di masyarakat. Patroli siber juga perlu digencarkan dengan tetap menerapkan asas praduga tak bersalah. Perintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sangat jelas. Perintahnya ialah pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus-menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Karena itu, pencegahan terorisme tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Pemerintah, kepala daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama hendaknya bahu-membahu mengajak warga untuk ikut berpartisipasi, mencegah terjadinya proses radikalisasi. Proses radikalisasi harus dilawan dengan kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Penangkapan teroris, termasuk penembakan Ali Kalora, memperlihatkan kesungguhan negara untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi warga. Aparat keamanan tidak pernah lengah melawan teroris dan memutus jaringannya kendati pandemi COVID-19 belum berlalu. Terima kasih masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, kalau melihat keberhasilan dari petugas keamanan ya, Satgas, kita melihat ini adalah sesuatu yang baik. Tapi kembali ke pertanyaan saya tadi Mas Kohar, kalau dulu 2016 kalau tidak salah ya, Santoso itu kan pimpinan sebelum Ali Kalora. Itu berhasil ditumpas begitu dan kemudian itu diganti oleh Ali Kalora. Yang juga kemudian menjadi seseorang yang susah sekali untuk diberantas. Kalau kemudian Ali Kalora juga kemudian sudah berhasil ditumpas, apakah tidak akan muncul lagi orang-orang lain yang akan menggantikan orang-orang ini, Mas? Ya, sistem mereka kan sistem sel, jejaring sampai bawah dan mengkader orang-orang. Selama deradikalisasi belum sukses kita lakukan, selama itu pula benih-benih itu akan muncul.
kan embrionya itu dimulai dari intoleransi. Intoleransi yang kemudian mengeras menjadi radikalisasi, menjadi radikalisme. Radikalisme pada tingkat tertentu mereka mewujud menjadi kekerasan, bahkan mereka puncaknya adalah terorisme. Nah, proses dari awal hingga akhir, dari hulu hingga hilir, ini harus diurus semua. Betul. Karena itu pencegahan, di editorial dikatakan penanganan terorisme, pemberantasan terorisme, itu bukan melulu penegakan hukum. Bahwa penegakan hukum, wajib memberantas terorisme dengan cara memburu para DPO, para teroris, tetapi melakukan proses penyelesaian di hulu, atau penyadaran di hulu, itu juga harus dilakukan. Karena apa? Karena selama intoleransi dibiarkan, intoleransi diperbolehkan, hadir secara permisif di ruang publik, maka orang akan melihat, oh ternyata boleh kita melenyapkan atau mengucilkan yang berbeda. Dari proses yang kecil saja, mengucilkan yang berbeda. Lalu setelah mengucilkan yang berbeda apa? Melawan yang berbeda. Nah, kan terorisme itu kan begitu. Terorisme itu kan sumbunya sebetulnya kan dari dua hal. Mereka kebencian terhadap perbedaan, sesuatu yang berbeda, lalu jalan pintas menuju surga. Mereka kenapa mereka ingin jalan pintas menuju surga? Karena dia gagal berdamai dengan masa lalu. Gagal berdamai masa lalu itu tidak bisa melihat kebaikan hari ini, tidak bisa melihat kebaikan hari ini, ya mereka tidak bisa melihat kebahagiaan hidup masa depan di dunia. Akhirnya apa? Mereka mencari kebahagiaan di akhirat dengan cara mengakhiri hidup. Gitu loh. Mas Kohar, sebelum kita lanjutkan, kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Polisi Rudi Sufahriyadi. Pak Rudi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Rudi. Ya, selamat Pak untuk keberhasilannya, tapi boleh diperjelas Pak, kalau melihat apa yang sudah dilakukan, Ali Kalora selama ini sering sekali lolos begitu dari penyergapan. Sebetulnya bagaimana kemudian Ali Kalora ini akhirnya berhasil ditangkap, dan bagaimana kemudian ini memastikan bahwa teroris MIT itu akan benar-benar habis, Pak? Pertama, terima kasih doanya teman-teman semua, doanya masyarakat. Sebetulnya udah capek semuanya dengan kegiatan MIT yang ada di Sulawesi Tengah ini. Seperti kita ketahui, Ali Kalora itu menjadi DPO itu mulai dari 2011. 2012 saya menjadi Satgas, sudah di sini 2012. Belum jadi Kapolda tahun 2016. Sekian tahun itu dicari, memang tingkat kesulitannya tinggi, medan yang sulit, dan dia menguasai medan itu luar biasa. Yang berikut, dia sudah bergabung sama Santoso, itu anggotanya banyak, senjataan banyak, merekrut anggota-anggota dari luar banyak. Memang sulit. Sampai saya meninggalkan Sulawesi Tengah setelah jadi Kapolda belum dapat juga. Itu dia. Kemarin apa Pak yang membuat kemudian Satgas berhasil Pak akhirnya? Apa yang membuatnya yang berbeda Pak? Kita selalu belajar dari pengalaman. Ketika kita mengejar mereka masih berjumlah 40, ya memang kekuatannya banyak. Ketika Satgas mengetahui kelompok ini terpencar menjadi dua. Satu kelompok hanya 2 orang, Ali Kalora dengan Jaka Ramadan. Dan yang berempat itu anak-anak yang dari 5 itu, ketika bisa ya kita menggunakan tim kecil. Baik. Untuk mengejar kelompok ini. Itu, Mas. Baik, Pak Rudi, ini pertanyaan terakhir saya Pak, mohon maaf karena waktu kita terbatas. Pak Rudi, apa yang akan Pak Rudi dan teman-teman petugas keamanan lakukan untuk memastikan bahwa 4 sisa DPO itu bisa kita tangkap begitu, dan juga tidak ada pengganti Ali Kalora atau Santoso yang lain? Karena kalau kita ingat 2016 Santoso ditumpas, ada Ali Kalora ditumpas, jangan sampai kemudian ada yang lain Pak. Bagaimana Pak Rudi? Baik, pertama saya akan kejar terus yang 4 itu. Dimanapun mereka berada, kita akan merubah taktik kita untuk bisa menangkap mereka. Itu pertama. Yang kedua, saya pastikan tidak ada lagi pengganti. Setelah yang 4, apalagi terutama 4 ini tertangkap atau tertembak nanti, ya kita pasti tidak ada lagi penggantinya. Karena di bawah sampai sekarang juga masyarakat sudah mulai kondusif,
masyarakat sudah mengerti, hanya masih agak takut karena yang 4 ini belum tertangkap, gitu Mas. Ya. Oke. Apa yang diharapkan Pak dilakukan oleh mungkin pemerintah pusat ataupun masyarakat di tempat Anda berada supaya kemudian tidak ada simpati Pak? Mungkin kadang-kadang ada yang melakukan itu Pak Rudi. Baik, saya bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan gubernur, sudah membuat program, dan saat ini kita berjalan ada Dai Kamtibmas yang kita memanggil ustadz-ustadz yang dari luar Jawa bahkan sekalipun untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat supaya memberi pemahaman yang baik kepada masyarakat, tidak tertular oleh paham radikal. Itu yang pertama. Yang berikut, ada program FKUB itu yang sangat luar biasa, selalu pertemuan-pertemuan, apabila ada permasalahan di satu wilayah, kita selesaikan bersama. Duduk bersama, cara bersama, menyelesaikan bersama. Itu aja Mas, sementara. Ya. Baik, Pak Rudi Sufahriyadi, terima kasih Pak untuk informasinya dan tetap jaga keselamatan untuk kemudian bisa menumpas jaringan teroris. Pak Irjen Polisi Rudi Sufahriyadi, Kapolda Sulawesi Tengah. Selamat pagi Pak. Dan pemirsa, kita akan jeda lagi Mas Kohar, dan kami akan segera kembali selepas jeda berikut ini. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Sebelum jeda tadi Mas Kohar, kita mendengar penjelasan dari Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Rudi yang mengatakan bahwa akan memastikan yang pertama 4 sisa DPO akan dapat, lalu juga akan memastikan bahwa tidak ada pengganti dari Ali Kalora atau yang lain-lain. Saya tertarik dengan pernyataan yang kedua, itu bagaimana bisa kita lakukan dan kita bisa pastikan Mas? Negara itu kan punya aparat intelijen, punya analis ya, dan berbagai macam sel yang juga tidak kalah tentu saja oleh terorisme. Jadi bukti bahwa negara tidak boleh kalah itu adalah seperangkat infrastruktur untuk membekuk mereka, untuk meringkus mereka, itu harus dipunyai oleh negara. Termasuk kekuatan, undang-undang sudah ada, pasukan sudah ada, senjata sudah ada. Nah, jejaring ini, untuk mengetahui jejaring ini, intelijen juga harus betul-betul pas di dalam memainkan perannya. Dan itulah yang dilakukan sehingga salah satunya kenapa informasi terjadi pemisahan antara Ali Kalora dan anak buahnya. Dapat juga akhirnya. Dapat dari intelijen. Jadi ketika Ali Kalora masih dilindungi oleh anak buahnya, maka sulit ditangkap. Tetapi begitu dia ada informasi dia terpisah dari anak buahnya, maka dia bisa dibekuk, dan itulah yang terjadi. Nah, informasi dari mana? Dari intelijen. Nah, informasi dari intelijen ini malah salah satu perangkat yang tadi saya katakan, sehingga dengan kemampuan negara untuk melakukan berbagai macam tindakan terhadap terorisme itu patut kita acungi jempol. Tetapi yang paling penting sekarang adalah bagaimana memastikan embrio bagi munculnya terorisme itu harus kita pangkas. Mata rantai terorisme itu harus kita putus dari sejak hulu. Selama di hulu itu masih banyak sekali orang berpikiran bahwa bom bunuh diri itu adalah jalan pintas menuju surga, kematian itu adalah jalan pintas menuju surga, ya selama itu pula terorisme akan beranak pinak. Kalau bicara yang terjadi di Sulawesi Tengah ya, ini Mas Kohar, MIT, JAD, juga ada JAT kita tahu,
Itu sebetulnya kan mereka beroperasi lintas wilayah ya. Iya. Dan kalau kita melihat, oke, kita sekarang sudah mengepung ataupun akan segera menyelesaikan 4 yang di dalam DPO. Ya. Tetapi kan yang bersimpati kepada mereka itu mungkin ada. Saya tidak berani bilang banyak karena saya belum tahu juga datanya. Nah, pertanyaannya Mas Kohar, yang tadi Anda katakan, deradikalisasi itu, Ya. apakah sudah cukup efektif untuk kemudian mencegah munculnya Santoso atau Ali Kalora yang baru? Ya, selama ini kan kita berkejaran dengan waktu ya. Kita dalam sebuah festival, bagaimana yang satu menghendaki kehidupan, sementara yang satu mencintai kematian, itu akan selalu berpacu itu. Nah, dalam konteks berpacu itu, negara harus lebih cepat. Negara harus lebih mampu melakukan berbagai macam hal secara segera, cepat, dan efektif. Nah, termasuk di dalamnya program deradikalisasi. Program deradikalisasi yang selama ini dikritik lebih kepada beberapa hal yang hanya sifatnya ornamental, itu harus diubah. Ada beberapa kelompok-kelompok yang saya lihat di masyarakat, komunitas, itu justru mempertemukan antara teroris dan korbannya. Mengapa mereka mempertemukan? Supaya terjadi sharing. Apa yang terjadi kemudian ketika terorisme ini, kemudian dia melihat korban, terjadi sharing, maka mereka menyesal. Bertobat dan mereka menjadi agen perubahan, agen yang mencegah supaya aksi terorisme itu segera berhenti. Baik, kita akan bertanya juga Mas Kohar kepada pemirsa Metro TV. Kita ingin tahu apakah pandangan dari pemirsa Metro TV terkait dengan jaringan terorisme dan bagaimana menumpasnya. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi, Bu. Nar Samosir dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu Asik Indra. banget ini menumpas jaringan terorisme, ya. Sepertinya dari paparan tadi kelihatannya begitu sigap. Cuma sebagai orang awam ini, saya ingin bertanya, Bung Leo, apa bedanya sih kelompok kriminal bersenjata dengan teroris itu? Sementara belum dengan tegas-tegas dinyatakan setelah peristiwa kemarin, kami akan lindungi Kiwirok dari kelompok kriminal bersenjata. Udah begitu, seperti yang terjadi hari ini dengan teroris di Palu. Kalau menurut penegakan hukum, nah, itu hukum juga kan harus ditegakkan. Baik terhadap teroris maupun terhadap kriminal bersenjata. Orang ininya aja, beritanya aja, tenaga kesehatan diteror oleh kelompok kriminal bersenjata. Lah, yang meneror ya pastinya teroris kan, apapun itu namanya. Nah, kemudian nakes, ada BIN tadi Bung Hor mengatakan intelijen. Lah, nakes aja sudah tahu bahwa pagi itu akan ada kontak senjata. Kenapa tidak dilindungi? Bukankah menurut hak asasi manusia juga negara harus melindungi warganya? Iya. Kemudian apa yang dilakukan oleh KKB maupun teroris itu sama-sama brutalnya, meranggakar. Jadi bagaimana ini ke selanjutnya? Apa yang akan dilakukan? Terima kasih Bung Leo, terima kasih Bung Kohar, terima kasih Metro TV. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu. Di belakang Ibu Indra ada Pak Mauhalizar di Aceh Tengah. Pak Mauhalizar, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi Pak Mauhalizar. Silakan Pak, pendapat Anda, Pak. Indonesia sepertinya sudah menjadi surganya teroris. Karena yang sudah dibunuh banyak pula yang tetap diadili dan dipenjara. Namun kata pengamat, radikalis dan teroris sangat berpotensi tumbuh di Indonesia. Dari dulu organisasi teroris itu bertukar nama, bertukar tempat, berganti khalifah, berganti pola serangan teror yang mereka terapkan. Bahkan akhir-akhir ini kebrutalan dan ketidakadilan mereka sudah di luar batas toleransi kemanusiaan. Merampok, menyiksa, membakar rumah, dan menyempit manusia, Pak Mas Herdi. Baik, Pak Mauhalizar, kami kurang jelas menangkap maksud Anda, tapi
kurang lebih kita sudah menangkap tadi Pak Mauhalizar mengatakan teroris ini jelas-jelas melanggar prinsip kemanusiaan. Terima kasih Pak Mauhalizar sudah berpendapat dari Aceh Tengah. Selamat pagi Pak. Mas Kohar, Bu Indra tadi mungkin menanyakan apa sih bedanya KKB dan teroris? Ini mengacu kepada apa yang terjadi di Papua ya. Ya. Bagaimana Mas Kohar? Ya, sebetulnya setiap aksi teror pelakunya adalah terorisme. Mereka punya ideologi, punya semacam sikap gitu, tekad untuk memberantas yang berbeda. Nah, KKB, kenapa dia disebut KKB? Karena beberapa di antaranya mereka melakukan aksi-aksi kriminal yang tentu saja spotnya itu sporadis. Mereka relatif tidak terorganisasi atau setidak-tidaknya belum teridentifikasi mereka sebagai siapa. Karena mau disebut sebagai apakah Papua Merdeka, tetapi faktanya beberapa hal dilakukan bahwa mereka tidak menjadi bagian dari itu. Belum ada pengakuan dari itu. Ada juga klaim-klaim seperti itu. Jadi sebetulnya prinsipnya sama, tetapi yang membedakan adalah ketika kita sebut sebagai terorisme, maka mereka punya jejaring, mereka punya struktur, ada pimpinannya, ada mereka-mereka sel-sel yang ada di bawahnya. Sementara kelompok kriminal bersenjata ini mereka sporadis biasanya. Umumnya mereka melakukan aksi-aksi teror juga, tetapi tujuan mereka melakukan teror ini ya kadang-kadang hanya sebagai sebuah untuk menarik perhatian. Lebih pragmatis begitu ya? Lebih pragmatis, tidak ideologis. Pada jangka pendek. Barangkali ada juga ideologisnya, misalnya untuk memerdekakan diri, untuk membawa Papua supaya dilihat internasional. Kalau sudah sampai pada titik itu, ya pada hakikatnya sama. Mereka separatisme, mereka membentuk struktur, membentuk kelompok, ada pimpinannya, mereka bergerilya, melakukan teror, ya sama terorisme. Tetapi sejauh yang dilakukan saat ini, kan klaim-klaim itu kan belum terbukti. Betul. Karena itu mereka belum bisa disebut sebagai organisasi teror gitu. Organisasi teror. Tetapi bahwa mereka kelompok, iya. Dan melakukan teror, iya pasti. Karena yang ditembak juga aparat, warga, dan seterusnya. Sama seperti yang dilakukan oleh Ali Kalora CS. Yang menyembelih warga, memutilasi warga, memutilasi aparat BRIMOB. Jadi langkah yang dilakukan oleh Ali Kalora dari tahun 2011, 2012, sampai akhirnya dia teringkus itu sama sebetulnya. Kalau melihat apa yang dilakukan oleh Ali Kalora, Santoso dulu, itu kan jaringannya sama MIT, lalu ada JAD, ada JAT, mungkin ada beberapa jaringan yang lain. Tadi Pak Rudi sudah dengan taktis mengatakan sudah melakukan usaha penyadaran dengan mendatangkan dai-dai, kata Pak Rudi. Nah, pertanyaannya begitu Mas, apakah ini bukan hanya di Sulawesi Tengah tentunya, di seluruh Indonesia, karena terorisme ini bisa jadi ada di mana-mana. Bagaimana ini sudah kita lakukan? Apakah memang paham-paham radikal itu sudah benar-benar kita bisa cairkan begitu? Atau memang ini masih sesuatu yang masih seperti api dalam sekam ini? Ya, jadi memperbaiki agar tadi dari hulu ya, agar tidak terjadi terorisme, itu mental harus perbaiki. Mereka-mereka yang miskin mental itu umumnya akan lari ke terorisme. Siapa mereka yang miskin mental itu? Mereka yang takut berani mati tapi takut hidup. Takut hidup. Ya, tidak ada jalan pintas menuju surga, itu tidak ada. Ini harus dijelaskan bahwa janji surgawi itu harus ditempuh dengan cara berani hidup, menebar kebaikan, dan memberikan kemaslahatan kepada orang lain. Dan itu doktrin dari manapun agama, itu mengajarkan kita seperti itu. Kalau kita mencintai Tuhan, berarti kita harus mencintai manusia. Kalau kita mencintai manusia, berarti kita harus mencintai kehidupan. Menjaga supaya manusia tidak mati. Bukan karena takdir, tetapi karena penyakit, apalagi karena teror. Itu sangat penting. Nah, membawa mereka kepada kesadaran-kesadaran seperti ini, itu harus melibatkan komunitas. Elit tokoh iya betul, tetapi komunitas-komunitas kecil, kelompok-kelompok kecil pada level yang yang paling kecil sekalipun, itu harus dilibatkan. Ada juga yang mengatakan begini, Mas Kohar, kondisi yang membuat intoleransi yang mengarah kepada terorisme, radikalisme itu tumbuh subur adalah
karena secara ekonomi sangat tidak sejahtera atau belum sejahtera. Dan ini yang kemudian membuat beberapa orang mengatakan ya wajar kalau kemudian ketimpangan masih tetap ada, maka teroris-teroris itu akan bisa tetap muncul walaupun pemimpin-pemimpin sebelumnya sudah ditumpas. Ya. Bagaimana ini kita atasi, kita sampaikan selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, bagaimana dengan teori yang mengatakan bahwa di tempat yang masih belum sejahtera, maka intoleransi, radikalisme, dan akhirnya terorisme itu bisa tumbuh dengan sangat subur, Mas? Ya, jadi begini. Terorisme itu tidak bisa dihabisi, diberantas hanya dengan kutukan. Hanya dengan kebencian, berapapun atau betapapun kita benci terhadap terorisme, tetapi kita tidak cukup hanya bisa mengutuk. Maka yang harus kita lakukan adalah mengembangbiakkan kecerdasan masyarakat. Melalui apa? Pendidikan, literasi, mengajak mereka untuk memandang tentang kehidupan. Bagaimana perlombaan kehidupan sekarang ini sudah semakin dahsyat. Bagaimana kemajuan teknologi, kemajuan sains. Jadi perlombaan kecerdasan itu harus dilakukan dengan mendidik supaya manusia-manusia menjadi cerdas. Ketika kita mendidik manusia menjadi cerdas, pada titik itu orang akan bisa terbuka pikirannya, open mind gitu kan. Lalu terbuka hatinya, open heart. Dengan cara open mind dan open heart itu, maka kita masukkan bahwa betapa jahatnya terorisme itu. Betapa perlunya terorisme itu kita akhiri. Betapa mulianya kehidupan. Jadi saya teringat apa yang pernah dikatakan sejarawan Inggris, H.G. Wells, yang mengatakan bahwa sejarah kehidupan manusia ini semakin menjadi seperti kayak arena perlombaan adu cepat antara pendidikan dan prahara. Pendidikan dan prahara. Jadi yang satu itu mendidik, seperti tadi saya katakan, yang satu itu mendidik terus-menerus, tetapi pada sisi yang lain ada pihak-pihak yang selalu ingin menghadirkan prahara. Menghancurkan ya? Menghancurkan. Apakah itu melalui media sosial, melalui jejaring, melalui kelompok-kelompok kecil. Intinya adalah bagaimana pendidikan digalakkan. Pertama, bagaimana sih toleransi itu dikembangkan. Kita cari prinsip-prinsip toleransi dari siapapun, dari apapun. Dari Islam, dari Katolik, dari Kristen, dari Buddha, Hindu, dari Konghucu. Sumber-sumber kebaikan itu banyak. Dan terutama mereka ketika menyatu dari Pancasila, di Pancasila kita menemukan itu sumbu titik temu itu. Titik temu itu akan melahirkan sebuah kesadaran bersama bahwa yang namanya toleransi, hidup di dalam perbedaan, itu harus kita pegang teguh. Kita itu tidak bisa melanggar sunatullah, melanggar keniscayaan Tuhan bahwa kita diciptakan berbeda-beda, itu tidak bisa. Karena Tuhan memang menciptakan kita berbeda-beda. Supaya apa? Supaya saling mengenal di antara kita. Bisa silaturahmi, saling mengenal itu berarti kita menerima perbedaan. Pada prinsip itu kita membiarkan perbedaan itu tetap tumbuh, tetapi kita bagaimana dengan perbedaan-perbedaan itu kita bisa mencari titik temu. Semakin banyak titik temu, pada titik itu kedamaian akan tercipta. Kalau yang kembali tadi pertanyaan saya, Mas Kohar, bahwa sebenarnya ladang subur bagi terorisme ini adalah ketidaksejahteraan. Itu sebenarnya kenyataan atau memang hanya dipakai saja sebagai alasan oleh para teroris ini? Pada awalnya iya, kemiskinan materi itu melahirkan semacam kekufuran, kefakiran, itu melahirkan kekafiran, kekufuran. Jadi kufur itu tertutup, hatinya tertutup, pikirannya tertutup. Makanya harus dibuka pikirannya. Awalnya iya kemiskinan materi, tetapi sebetulnya yang lebih bahaya adalah kemiskinan mental tadi itu. Ada banyak orang yang punya kesempatan untuk memiliki materi berlimpah, kesejahteraan yang bisa dicapai, tetapi memilih jalan hidup tadi itu, memilih jalan kematian malahan. Bahkan ketika dia ditunjukkan bahwa masa depanmu masih panjang, mereka tidak percaya masa depan saya ada di akhirat, karena dia tidak bisa melihat kebahagiaan hidup di dunia. Mereka mencari kebahagiaan di akhirat dengan cara mengakhiri hidup. Nah, itu adalah sebuah kesalahan fatal
bentuk dari kemiskinan mental itu tadi. Maka lebih berbahaya kemiskinan mental ketimbang kemiskinan material. Tugas untuk memberantas kemiskinan mental itu, Mas, itu kita serahkan kepada pemerintah saja, kepada BNPT misalnya kalau terkait teror, atau itu memang tugas kita bersama? Semuanya. Jadi masyarakat, negara punya aparat, iya. Negara punya cara, iya. Tetapi masyarakat partisipasi sebaik-baik sebuah solusi itu adalah solusi yang melibatkan partisipasi, solusi yang melibatkan semakin banyak masyarakat, solusi yang berangkat dari bawah, dari atas, dari samping, semuanya ketemu dalam muara satu titik dan untuk mencari solusi bersama, menciptakan kedamaian, mengakhiri aksi brutal, mengakhiri kekerasan, saling toleransi, menjaga kedamaian, itu menjadi kewajiban bersama. Dan itu pada titik itu, ya setiap orang kalau dia ingin hidupnya bermakna, ya dia harus menebar kebaikan untuk orang lain. Ya sebaik-baik manusia itu kan yang paling baik bagi orang lain, kan kira-kira begitu. Baik, jadi kita sama-sama mendukung penumpasan jaringan terorisme ini, tapi juga tugas kita bersama untuk memberantas tadi ya, embrio terorisme, kemiskinan mental. Betul, terutama ya. Terutama itu. Tapi di satu sisi juga harus negara harus menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Baik, kita harapkan itu bisa terjadi. Mas Abdul Qohar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Terima kasih, Leo. Selamat pagi. Pemirsa, pada undang-undang jelas tertulis bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Karena itu pencegahan terorisme tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Pemerintah, kepala daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama sebaiknya mengajak warga untuk ikut berpartisipasi mencegah terjadinya proses radikalisasi, dan itu juga tugas Anda dan saya untuk mencegah paham intoleransi itu berkembang biak. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, dan kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV